untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar proses belajar kita hari ini dapat berkah menjadi ilmu yang barokah yang bisa kalian gunakan nanti dalam kehidupan kalian. Doakan dulu ya. Kayaknya semuanya hadir nih karena melompat. Septian ada? Oke. Alisa? Oke. Amel? Oh, Amel sakit ya? Ya, oke. Egi? Adil? Farel? Mati? Oke. Baby? Riyati? Oke. Rahayu? Ada. Indah? Atta? Yasir? Mariati? Mawardi? Nia? Salsabila? Rati? Ada ya? Ramon? Nah, mengakhir ya. Ada dua teman kalian yang tidak hadir, kita doakan semoga dia segera sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tata urutan perundang-undangan. Kalau materi yang dahulu kita sudah belajar mengenai makna Pancasila. Nah, materi ini kita belajar mengenai tata urutan perundang-undangan. Diharapkan tujuan pembelajaran kalian hari ini apa? Yang pertama, kalian tahu nih apa itu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kalian tahu bagaimana sih proses pembuatan undang-undang. Yang ketiga, kalian tahu apa itu urutan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita nyanyi dulu lagu kebangsaan kita untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita dan semangat belajar kalian. pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi harapan bangsa. Jadi walaupun kita dalam masa corona, kita belajar luring, kita belajar daring, diharapkan nanti kalian menjadi pemuda-pemudi yang membangun bangsa kita. Pak, setuju? Setuju. Oke. Kalau sudah dikenal gitu semangat belajarnya, nak? Semangat ya. Oke. Sekarang kita masuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian silakan catat apa-apa hal yang penting, apa-apa hal yang ingin kalian tanyakan. Karena nanti akan ibu bagi kalian
agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pastikan kalian telah mempersiapkan buku tulis, ballpoint untuk mencatat materi yang penting. Anak-anakku sekalian, materi kali ini adalah bab 3 makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. KD 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran pertama, menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. 2. Menjelaskan pengertian urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh jenis undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Ibu pengen bertanya kepada kalian semuanya. Apakah hukum itu penting? Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada, sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Jadi, apakah hukum itu penting? Ya, tepat sekali, penting. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian. Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan rumah tangga, peraturan daerah, peraturan pemerintah, undang-undang. Dua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah PP, Peraturan Presiden, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi, Perda Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Perda Kabupaten atau Kota, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan bisa kalian baca di setiap slide-nya berikut ini. Oke, itu tadi video pembelajaran mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Sudah kalian catat apa-apa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Nanti bisa kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Sekarang kita buat dulu anggota kelompoknya. Cara membentuk anggota kelompoknya kita pakai game. Hitung-hitung ya, kita buat 3 kelompok. Yang dapat nomor 1 dia jadi kelompok 1. Yang dapat nomor 2 dia jadi kelompok 2. Yang dapat nomor 3 dia jadi kelompok 3. Itu aja. 1 ingat deh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Jadi sama kelompok 1 bentuk, sama nomor 1 bentuk kelompok 1. Sama nomor 2 bentuk kelompok, sama kelompok 3 bentuk kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
nih di bahan ajar kalian itu ada atau tidak? Lalu Bu, apa Bu ya makna peraturan perundang-undangan? Bu, tadi dalam video tadi ada Bu, hukum itu penting. Kenapa hukum itu penting ya? Tapi di bahan ajar kalian mau hukum itu penting. Misal, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh kalian buat pertanyaannya dan kalian cari jawabannya. Satu kalau satu aja. Nanti kalian tulis dulu pertanyaannya. Nanti kalian cari jawabannya. Sebanyak mungkin Bu, ada pertanyaanku yang tidak bisa kami jawab. Nanti kita cari jawabannya sama-sama. Oke? Ya, cari pertanyaan sebanyak mungkin dari tempat kerja kalian, dari bahan ajar. Kalau ada pertanyaan kalian yang tidak bisa kalian temukan jawabannya, kita cari bersama-sama. Sekali lagi maskernya dipakai. Maskernya dipakai kadang lagi. Kalau misalnya apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Jawabannya adalah peraturan yang tertulis yang memuat perubahan hukum Tulis, jorok nantinya cari jawabannya. Pertanyaan dulu. Sekilan. Gila nih. Jawaban. Langsung lah. Jawab enggak? Jawaban mah. Langsung jawab. Ini bukan terang. Dapat terus. Udah, kok nah, dapat di belum kau. Udah ada orang lain. Silakan Bu, boleh dibawa Bu. Boleh, itu namanya lembar kerja peserta didik. Boleh kalian tulis, karena di situlah kalian akan bekerja. Namanya saja lembar kerja peserta didik. Itu ada lembar untuk kalian bekerja. Kerja apa pun kita belajar hari ini.
Apa ya? Apa yang dimaksud? Kalian bisa juga mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Google. Boleh, Bu? Boleh. Tapi hanya untuk mencari jawaban. Nah, simpan dulu HP-nya, Citra. Sama. Hadir. Banyak-banyak pertanyaannya, jangan takut. Kalian sekarang ada Bu, minimal berapa pertanyaannya? 5. Minimal 5. Boleh sebanyak-banyaknya. Kelas sedih, nomor 4 itu.
Oh ya, oh nyampe. Asas dalam pembentukan peraturan undang-undang itu apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan? Asas-asas apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan dalam dalam pembuatan peraturan undang-undang. Jadi jelas pertanyaannya, jangan putus-putus. Kalau tadi apa yang dimaksud keterbukaan? Apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Tandai. Apa yang dimaksud kelembagaan atau bentuk dalam asas-asas pembentukan peraturan? Jadi dia jelaskan pertanyaannya tadi. Jadi nggak ada apa jumlah dalam asas-asasnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya udah. Ada negara bawah nih mana jawabannya ditolong jangan dirutuin apa nak
Lain pakai lain jauh boleh. Yang mana yang tadi? Enggak. Oke, enggak. Bantu ni. Ini sendiri dari orang simpan gitu tapi ya. Gunakan hanya untuk belajar, bukan yang lain-lain. Kalau dari aku beda kan? No, apa yang dimaksud? Yang bersifat kan transparan dan terbuka. Nah, cuy, kasih enggak tahu. Apa yang dimaksud terbuka? Udah terbuka dalam peraturan perundang-undangan. Kamu nih. No, wait lah. Jawabnya Kak. Apa yang mungkin selasa ya? Semuanya tidak berpelajaran apa? Tidak tahu yang tidak kelas apa ya? Kami lakukan Kacau. Kacau kalau dia. Jawabannya gitu. Boleh soal dulu kan pertanyaan jawabannya mungkin kan pas dijawab. Tapi Dari saya mana belum kamu jawab. Kamu ada janji dengan saudara? Itu gimana? Itu video lama ni. Ada mana lagi? Oh. Keliling-keliling. Bu, boleh tak giliran tulis ya? Oh, gilir Cambridge. Lontong aku bajik. Oh, kali ini aku tak baca lagi nulis. Bajik lah. Kau kan nak panjang-panjang ni kan jawapan kita. Kau malam nanti. Bagus. Dia kok beras ikut diam dulu aja dulu. Diam
diam. Saya kok alina dulu. Siapa? Itu. Udah ya, Sudah enggak? Sudah Bu. Sudah Bu. Kenapa? Sikap lagi. Oh, sikap lagi. Kamu sudah 5 pertanyaannya? Ah, sudah. Oke. Ke sebelah sana sudah 5. Sudah 5 pertanyaannya. Kita dengarkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh kelompok 1. Pertanyaan dahulu ya. Nanti nomor 1. Apa landasan hukum pembentukan perundang-undangan? Oke, sudah, apa? Ada kursi lihat belakang. Masih ada sih, kursi belakangnya. Ambil ke kursi. Itu sama. Linda. Cepat lagi lah belakang. Ayo. Perkenalkan diri. Apa saya? Apa ada yang Kelompok 1 enggak, apa? Ya, dengar soalnya lebih jelas ya. Apa landasan hukum pembentukan perundang-undangan? 1. Udah. Jawabnya nanti. Pertanyaannya aja. 2. Apa yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentukan dalam asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Nah, 3. amat. Ya, Mengapa negara Indonesia disebut negara hukum? 4. Apa yang dimaksud dengan negara Indonesia adalah negara hukum? Sama pertanyaannya. Mengapa ya? 5. Apa yang dimaksud asas-asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Oke, nomor 1, nomor 2. Apa yang dimaksud asas-asas keterbukaan? Sebutkan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undang. 3. Sebutkan peraturan perundang-undang. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebutkan salah satu fungsi perundang-undang.
Apa yang dimaksud Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Dua, sebutkan fungsi peraturan perundang-undangan. Tiga, undang-undang yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan, yaitu apa landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, sudah ya, kelompok 1, 2, 3 sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita lihat nih, dari kelompok 1, 5 pertanyaan. Yang pertama, apa landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan? Di kelompok 2, ada juga tidak memberikan pertanyaan yang sama? Yang dimaksud dengan ada sama ya? Di sini nih, sebutkan landasan peraturan perundang-undangan sama? Nomor 2-nya ya. Nomor 3 ada juga. Nomor 4 ya. Nah, sekarang boleh kelompok 1 jawab. Kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan. Jawab yang pertanyaan kelompok 1. Apa landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan? Kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan. Benar enggak? Kamu kan juga cari jawabannya ya. Satu, apa landasan hukum pembentukan perundang-undangan? Undang-Undang Negara RI 1945 Pasal 1 Ayat 3. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Sama? Sama. Lalu? Dua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undangan. Sama nomor 2 dan nomor 3? Oke, silakan ya. Oke, silakan dulu. Kita lihat lagi pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk dalam asas pembentukan undang-undang? Yang biasanya itu asas pembentukan undang-undang mengenai kelembagaan atau organ pembentuk. Ada tidak pertanyaannya di kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, silahkan jawab lagi. Berarti kelompok 1 kalau tidak ada. Jawab. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk? Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Ya? Oke, maksudnya setiap peraturan perundang-undangan itu harus dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Siapa pejabat yang berwenang? Yang membuat peraturan, misal peraturan kepala daerah provinsi. Siapa yang buat? Kades. Bulan. Peraturan pemerintah daerah provinsi. Siapa yang buat? Gubernur.
desa atau BPD. Begitu juga yang di daerah. Kalau pemerintah daerah kabupaten seperti kita, siapa yang berwenang? Bupati bersama DPRD. Itu maksud dari asas kelembagaan atau organ pembentuk. Oke, bagus. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Mengapa negara Indonesia disebut negara hukum? Ada pertanyaannya di kelompok 2 dan 3? Tidak? Kelompok 3? Tidak, silakan jawab. Karena sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, karena kenapa Indonesia disebut negara hukum? Karena dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 3 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan Negara Indonesia adalah negara hukum. apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan negara Indonesia adalah negara hukum? Ada pertanyaannya di kelompok 2 dan 3? Ada? Tidak ada? Apa jawabannya? Mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ya, maksud dari negara Indonesia adalah negara hukum adalah setiap masyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum yang berlaku. Contohnya apa? Kalau kalian mau keluar pakai sepeda motor, ditilang polisi, itu peraturan yang berlaku. Kenapa kalian ditilang? Yang pertama, Tidak pakai helm. pakai helm. Yang kedua, Bu, kalau aku pakai helm berarti aku tidak ditilang. Benar. Yang kedua, kalian tidak punya SIM karena peraturannya yang boleh punya SIM itu hanya usia 17 tahun ke atas. Itu peraturan yang maksudnya ya. Nomor 5. Apa yang dimaksud asas-asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Ada pertanyaannya di kelompok 2 dan 3? Ada? Coba kelompok 2 jawab. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai hari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penempatan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oke, maksud asas keterbukaan ini adalah saat penyusunan proses peraturan perundang-undangan itu dilakukan dengan terbuka, diberitahu kepada masyarakat. Misalkan Kades mau buat peraturan bersama BPD, dia ngasih tahu nih kepada masyarakat desa itu, misalnya desa Pinang Lagati, dikasih tahu bahwa akan dibuat sebuah peraturan perundang-undangan. Diharapkan masyarakat datang untuk melihat prosesnya. Itu adalah salah satu asasnya keterbukaan. Habis ya nomor 1, nomor 2 lagi. Yang pertanyaan keterbukaan sudah ya. Yang nomor 2 sudah dijawab juga. Yang ketiga, sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kelompok 1 ada ya. Kelompok 3 ada jawab pertanyaan itu. Ada deh, baik deh. Nih. Oh, ada ya? Oke, tidak jawab sekarang. Sama suaranya. Berdiri. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, sebutkan tata urutan peraturan undang-undang. Maksudnya di sini mungkin apa itu peraturan undang-undangan ya? Peraturan undang-undang itu adalah peraturan yang tertulis. Ingat yang pertama, tertulis. Dan kaca sebagai uji ibu tuh datang hari Kamis, tapi peraturan itu dituliskan di
WhatsApp. Berdasarkan yang ditulis oleh ibu di WhatsApp, di Telegram kita datang hari Kamis jam 8. Pakai omongan guys. Jadi harus tertulis. Ada dasarnya. Nah kalau bohong sih udah nanti di hari Kamis. Nah benar. Jadi maksudnya tertulis biar ada bukti nyatanya. Jadi pakai kalau cuma dari omongan-omongan. Yang selanjutnya nomor 4 ya. Sebutkan salah satu fungsi perundang-undangan. Ada di nomor 1? Tidak ada. Nomor 3? Ada? Ada. Ada. Coba nomor 3 coba. Nomor berapa? Nomor 2. Sebutkan fungsi peraturan perundang-undangan. Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran. Sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat, untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis, untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan kehidupan yang harmonis, untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara, untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Oke. Apa fungsi peraturan perundang-undangan Indonesia? Yang pertama, kalau satu kalau kalian tidak ada yang bertanya saya dengarkan. Yang pertama sebagai norma hukum. Norma itu peraturan, sebagai peraturan. Jadi untuk mengatur, namanya peraturan, yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya kalau di lampu merah, hati lampu merah, apa yang terjadi? Pengurangan. Nah, itu salah satu fungsinya untuk mengatur. Yang kedua, fungsinya untuk pedoman. Jadi misalnya nih, kalau kalian mau pakai sepeda motor, kalian harus punya SIM, harus punya helm. Baik motor kalian harus bodinya lengkap, harus pakai kaca spion. Nah, itu salah sebagai pedoman. Yang ketiga sebagai untuk mengatur, tadi ada norma ya. Yang keempat untuk menciptakan suasana aman dan tertib. Tadi di lampu merah, kalau tidak ada lampu merah kira-kira banyak ya ibu? Banyak. Aku duluan yang nganter, kan kalian yang duluan. Bodi-bodinya? Teman. Ribut. Berkelahi. Yang untuk memberikan rasa adil. Yang kelima untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia. Untuk memberikan rasa adil itu kayak tadi lampu merah, kan dia sudah duluan. Udah lama minum orang lewat, pas gilirannya dia maju. Itu rasa adil. Jangan memang udah langsung enggak kan langsung lewat. Jadi dia sesuai dengan peraturannya, dia ada rasa adil. Lagi nomor 2. Bagaimana dilarang peraturan perundang-undangan? Ada tidak di nomor 3? Ate, coba sebutkan dilarang peraturan perundang-undangan. Sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang per PPU, Peraturan Pemerintah PP. Kurang lengkap. Kalau dilarang peraturan perundang-undangan itu yang pertama paling tinggi, yang paling kuat itu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah.
Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Kedaya gunaan dan kehasil gunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau Satu lagi keter, Bu. Nih, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama apa? Dia harus jelas tujuannya untuk apa? Ya. Yang kedua, dia dibuat oleh organ pembentuk atau kelembagaan yang sah. Nah, ini tadi. Kalau peraturan biasa dibuat oleh Kades bersama BPD, bukan dibuat oleh orang lain. Yang ketiga, dia harus sesuai hierarkinya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia ada hierarki. Dia harus sesuai, nah, tidak boleh tidak sesuai dengan hierarki yang di atasnya. Yang pertama tadi apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, KMPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, Perpu ini harus sesuai dengan KMPR dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh bertentangan. Itu yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bisa dilaksanakan, jangan sampai tidak bisa dilaksanakan. Yang kelima, dia mempunyai daya guna, ada gunanya. Untuk apa buat peraturan tanpa ada guna? Jadi dia harus ada gunanya. Yang kelima, dia harus jelas rumusannya. Pengurusannya harus jelas, bisa dipahami oleh masyarakat. Yang terakhir, dia harus terbuka. Artinya dalam proses pembuatannya harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa sedang ada proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Oke, itu adalah hasil diskusi kalian. Kalian sudah mencari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dan kalian juga sudah menemukan sendiri jawaban-jawaban yang kalian cari. Itu adalah proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Kalian menemukan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Jadi jangan kalian tahu, Ibu tadi oke itu ya, kita jangan bertanya, disuruh cari sendiri pertanyaannya. Nah, itulah Ibu sedang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kalian menemukan sendiri apa yang ingin kalian tanyakan, apa yang ingin kalian ketahui. Baik, itu tadi proses pembelajaran kita. Kita sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Tadi yang pertama, tujuan pembelajaran kalau masih ingat apa? Kalian mengetahui apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kalian mengetahui apa itu makna peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kalian mengetahui hierarkinya, urutannya peraturan perundang-undangan dari atas sampai bawah. Untuk mengetahui hasil belajar kita, Ibu sudah menyiapkan penilaian hasil belajar. Bisa kalian catat, dijadikan pekerjaan rumah. Karena proses belajar itu sudah mau selesai, waktunya sudah mau habis. Dicatat ya. Yang pertama,